Hai semuanya, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali dalam suatu belajar secara langsung ya. Aku ya, terus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih konsekuensi dalam belajar pada promosi kalian ya. Saya harus juga. Prinsip belajar mengajar dalam usaha. Nah, yang perlu kita tahu terlebih dahulu adalah mengenai apa sih belajar itu. Nah, belajar itu kalau menurut konsep Amerika itu adalah penyempurnaan potensi atau kemampuan organisme secara biologis dan psikis ya, yang diperlukan dalam hubungan manusia dengan dunia luar dan hidup bermasyarakat. Belajar itu adalah usaha untuk menguasai segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Sehingga di sini itu diharapkan adanya usaha untuk melakukan segala sesuatu yang itu adalah untuk melangsungkan tujuannya. Kalau dalam konsep Eropa, belajar itu hanya mencakup menghafal, mengingat, dan mereproduksi sesuatu yang dipelajari. Jadi, kita tidak dituntut untuk benar-benar memahami apa yang telah kita ketahui ya, untuk menghafal, mengingat, dan mereproduksi atau mengembangkan sesuatu yang telah kita pelajari. Nah, dalam proses belajar itu yang harus kita pelajari itu adalah yang pertama latihan ya. Latihan di sini itu adalah penyempurnaan potensi dengan mengulang-ulang aktivitas tertentu. Misalkan kita belajar mengenai bagaimana cara pemasangan infus ya. Kemudian kita mengulang-ulang secara praktek di dalam pemasangan infus, bagaimana langkah-langkahnya kita ulang-ulang agar apabila ada sesuatu yang kurang atau ada langkah-langkah yang terlewatkan, itu bisa kita sempurnakan dengan mengulang-ulang praktek pemasangan infus tersebut ya hingga sempurna. Sehingga nanti pada akhirnya kita dapat mahir dalam pemasangan infus dan tidak ada langkah-langkah yang terlewatkan. Kemudian terjadi dalam taraf biologis atau proses kesadaran. Jadi dalam proses belajar, selama proses belajar itu kita dalam keadaan yang sadar tentang apa yang kita pelajari ya. Kemudian dan apabila berkembang pada taraf psikis itu terjadinya proses belajar itu dalam keadaan yang ketidaksadaran secara biologis atau disebut proses otomatisme ya, yaitu tindakan tanpa disadari. Kemudian cepat tetapi juga tepat ya. Walaupun cepat tapi juga tetap tepat. Jadi sudah timbul secara harfiah dalam diri kita ya, karena dalam taraf psikis kita itu sehingga belajar itu tanpa belajar pun kita sudah bisa untuk melakukan hal tersebut. Kemudian proses belajar juga mencakup menambah atau memperoleh pelajaran baru ya. Jadi belajar itu adalah usaha untuk memperoleh hal-hal yang baru dalam pembelajaran yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai dengan aktivitas kejiwaan sendiri.
Nah, untuk ciri-ciri kegiatan belajar, eh, ciri-ciri yang apakah itu termasuk dalam kegiatan belajar, itu apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, itu adalah menghasilkan perubahan pada diri individu yang secara aktual ataupun potensial. Kemudian yang kedua, kemampuan baru yang diperoleh berlangsung dalam waktu yang relatif lama ya, sehingga perlu belajar secara berulang-ulang agar memiliki kemampuan baru tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu adalah perubahan terjadi karena usaha, bukan karena proses kematangan. Jadi untuk sampai ke tahap yang kita harapkan, bisa kita capai dengan usaha dan dengan usaha kita ya, bukan karena dari proses kematangan. Nah, menurut Gilbert, itu ada 4 kelompok faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar. Yang pertama, itu adalah materi yang dipelajari. Jadi materi yang dipelajari itu nanti akan menentukan proses dan hasil dari belajar tersebut. Apakah kita belajar mengenai pengetahuan atau mengenai keterampilan, itu nanti proses belajarnya itu akan berbeda ya. Kalau pengetahuan, kita hanya sampai perlu paham saja. Tapi kalau keterampilan yang kita olah itu adalah skillnya atau kemampuan kita dalam prakteknya. Jadi biasanya dalam pembelajaran itu kita membahas mengenai materi terlebih dahulu ya. Kalau dalam pembelajaran kita bahas, yang kita pelajari bersama itu mengenai materi terlebih dahulu. Setelah materi selesai, kemudian kita paham, kita baru lanjut untuk ke tahap prakteknya. Sehingga kita bisa terampil dalam melakukan hal tersebut. Jadi tidak hanya mengenai teori saja, tetapi dalam prakteknya kita juga bisa terampil ya dalam melakukan. Kemudian yang kedua, itu adalah lingkungan ya. Lingkungan itu juga mempengaruhi dalam proses belajar. Nah, lingkungan di sini itu terdiri dari fisik dan juga sosial. Kemudian yang ketiga adalah instrumental ya. Nah, instrumental di sini itu terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras ya. Untuk perangkat kerasnya itu atau hardware ya, itu terdiri dari perlengkapan belajar dan juga alat bantu atau alat peraga. Contohnya, kita akan belajar mengenai pemasangan NGT ya contoh. Kita perlu alat dan bahannya untuk melakukan praktek pemasangan NGT tersebut. Dan juga yang kita perlukan juga alat peraganya ya, karena di sini untuk pemasangan NGT kita tidak mungkin ya langsung mempraktekannya ke orang atau ke manusia, karena itu nanti akan melanggar kode etik ya, sehingga kita memerlukan alat peraga, yaitu adalah pantom ya. Kemudian untuk perangkat lunaknya atau softwarenya di sini itu adalah pengajar atau fasilitator belajar dan juga metodenya. Jadi pengajar atau fasilitator belajar itu kalau misal di perkuliahan itu adalah dosen. Kemudian kalau misalkan kita akan melakukan promosi kesehatan, itu adalah di sini yang memberikan pengajarnya atau fasilitatornya itu adalah yang memberikan pendidikan atau promosi kesehatan ya, yang di sini adalah tenaga kesehatan. Kemudian kalau misalkan di pelatihan itu adalah pengajarnya adalah fasilitator ya, atau pelatih. Kemudian metode, untuk metodenya apa yang digunakan, misalkan metode yang digunakan itu adalah SCL, ataukah SCD, atau laboratori, itu biasanya nanti akan ditentukan oleh pengajar ya, atau fasilitator belajar sebelum
Kalau perkuliahan berarti sebelum perkuliahan dimulai, atau misalkan dalam promosi kesehatan. Jadi sebelum dilakukannya promosi kesehatan, tenaga kesehatan itu harus menentukan terlebih dahulu metode yang akan digunakan atau metode yang akan digunakan dalam penyampaian promosi kesehatan tersebut ke masyarakat atau ke audiens sebagai sasarannya ya. Apakah itu kalau metode promosi kesehatan itu misalkan ceramah atau diskusi dan lain sebagainya. Agar hasil dari belajar itu efektif, faktor instrumental ini itu harus sesuai dengan materi dan juga subjek belajar. Contohnya misalkan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu kita bisa cara penyampaiannya, metodenya yang digunakan itu adalah metode ceramah ya, seperti yang saya jelaskan. Kemudian kalau misalkan belajar mengenai keterampilan atau perilaku, kita bisa melakukannya dengan diskusi kelompok ya, atau demonstrasi juga bisa, atau bermain peran atau role play ya bahasanya, atau laboratori keterampilan gitu di laboratorium. Dan yang terakhir itu adalah kondisi individual subjek belajar. Kondisi individual subjek belajar di sini itu terdiri dari keadaan fisiologis, panca indera, dan juga psikologis ya. Itu juga akan mempengaruhi dalam proses belajar seseorang. Apabila misalkan kondisi tubuh seseorang itu sudah tidak baik, maka apa yang dipelajari oleh orang tersebut itu nantinya menjadi tidak optimal ya. Misalkan, kemudian kalau panca indera, kalau misalkan panca indera kita terganggu, itu juga nantinya akan mempengaruhi ya dalam proses belajar. Kemudian psikologi kita kalau misalkan kita sedang galau atau gundah, khawatir, risau, itu nanti kita juga menjadi terganggu konsentrasinya dalam proses belajar. Nah, semua itu akan berpengaruh dalam proses belajar. Kemudian pendidikan orang dewasa. Nah, agar pesan pendidikan itu dapat dipahami dan memberikan dampak perubahan perilaku pada orang dewasa, itu yaitu metode pembelajarannya itu harus tepat. Misalkan di kelompok atau studi kasus atau simulasi. Yang terpenting apa yang dipelajari itu bukan apa yang diajarkan, tapi hasil akhir yang dinilai, apa yang diperoleh oleh sasaran belajar itu bukan apa yang dilakukan oleh pengajar atau pelatih atau fasilitator belajar. Jadi di sini hasil akhirnya dari apa yang sudah diajarkan yang terpenting ya, atau hasil akhirnya yang paling penting. Kemudian pengertian dari mengajar. Tadi sudah membahas mengenai belajar, kemudian kita sekarang membahas mengenai mengajar ya. Kita lihat terlebih dahulu mengajar itu pengertiannya ada dua teori. Saya ambil dari dua teori saja ya. Yang pertama itu menurut KRDF, mengajar itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan membantu memudahkan orang lain dalam melakukan kegiatan belajar. Kemudian yang kedua, kalau menurut BIK ya, mengajar itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, pengertian dilihat dari pengertian kuantitatifnya. Mengajar itu berarti penularan pengetahuan dari satu orang ke orang lain. Kemudian yang kedua, pengertian instruksional. Mengajar itu berarti penataan segala kemampuan mengajar secara efisien. Dan yang terakhir adalah dilihat dari pengertian kualitatif. Mengajar itu berarti upaya untuk membantu memudahkan kegiatan belajar
peserta didik ya. Nah, proses belajar mengajar dalam pendidikan kesehatan dengan adanya proses belajar memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri seseorang ya. Jadi menurut Lewin itu ada beberapa jenis perubahan yang terjadi dalam proses belajar. Yang pertama itu adalah perubahan pada struktur kognitif. Artinya di sini itu adalah perubahan yang terjadi dengan bertambahnya pengetahuan ya. Kemudian yang kedua, perubahan motivasi. Jadi dengan proses belajar mengajar nantinya menjadi lebih menyukai atau lebih tidak menyukai terhadap hal-hal yang telah dipelajarinya tersebut. Kemudian yang ketiga, perubahan dalam ideologi kelompok. Ideologi berarti menyangkut segi budaya ya dalam kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat, perubahan dalam kemampuan psikomotor. Di sini belajar bicara atau belajar untuk mengendalikan diri. Tiga macam situasi belajar. Jadi dalam bidang kesehatan masyarakat itu ada 3 macam situasi belajar ya yang perlu dilakukan oleh petugas kesehatan. Yang pertama adalah require program. Nah, require itu adalah diperlukan ya atau dibutuhkan. Jadi require program itu adalah situasi yang membutuhkan suatu tindakan atau sikap tertentu untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, recommended program. Recommended itu berarti disarankan ya. Jadi recommended program itu adalah situasi di mana perilaku tertentu itu disarankan untuk dipelajari. Kemudian self-direct program. Self itu artinya diri sendiri ya. Jadi self-direct program itu adalah situasi di mana belajar itu terjadi karena dikehendaki oleh diri sendiri ya. Jadi recommended itu adalah yang disarankan, kemudian required itu yang dibutuhkan atau diperlukan. Kalau self itu berarti dikehendaki oleh diri sendiri. Nah, metode-metode pengajaran yang digunakan dalam pembelajaran itu termasuk dalam perencanaan kegiatan atau strategi belajar mengajar. Nah, bedanya di sini strategi dan metode itu, kalau strategi itu adalah a plan of operation assessing something ya. Yang artinya adalah rencana kegiatan untuk mencapai sesuatu. Jadi strategi di sini mengikuti rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan ya, dan direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Kalau metode itu adalah a way in achieving something ya, atau cara untuk mencapai sesuatu. Jadi untuk melaksanakan atau melakukan strategi tertentu itu diperlukan seperangkat metode pengajaran ya. Jadi suatu program pengajaran yang diselenggarakan oleh guru dalam satu kali tatap muka itu bisa dilakukan dengan berbagai metode. Misalkan seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan, metodenya bisa ceramah, diskusi kelompok, atau small group discussion, laboratori, dan lain sebagainya. Ya, keseluruhan metode tersebut itu termasuk media pendidikan yang digunakan untuk menggambarkan strategi belajar mengajar. Nah, dalam proses belajar, kita harus memilih metode belajar apa yang tepat, yang sesuai dengan
konsep kita, konsep pada saat kita akan belajar ya. Nah, dalam memilih metode tersebut itu adalah yang pertama disesuaikan ya, harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang akan direncanakan. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan kemampuan dari si pendidik dan juga kemampuan dari anak didik. Kemudian besarnya kelompok sasaran atau kelas pendidikan yang dituju. Kemudian disesuaikan juga dengan waktu yang tersedia. Misalkan apakah 1 kali 50 menit kah, atau 1 kali 60 menit kah, harus disesuaikan waktunya yang tersedia. Kemudian mempertimbangkan fasilitas yang tersedia. Fasilitasnya yang tersedia di institusi tersebut apa saja harus dipertimbangkan juga ya dalam dasarnya dalam memilih metode. Apabila kita ingin menggunakan metode laboratori, fasilitasnya apakah kita sudah mempunyai semua? Nah, itu juga harus dilihat. Sehingga metode dengan apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan metode tersebut itu sesuai ya. Dan beberapa metode dalam mengubah perilaku ini sesuai yang sudah seperti ini di pertemuan ini sudah ya saya berikan metode untuk kalau untuk mengubah pengetahuan itu bisa dengan ceramah, kuliah, seminar, simposium, konferensi, curah pendapat, panel diskusi, tugas baca, wisata karya, konsultasi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau metode untuk mengubah sikap itu bisa kita menggunakan metode role play atau simulasi atau pemutaran film, presentasi, kafe, talk show, diskusi, kelompok, brainstorming, begitu. Kalau untuk mengubah psikomotor itu kita bisa memilih dengan metode demonstrasi, workshop, eksperimen, pelatihan, hidup dinamik. Jadi kalau ditarik kesimpulan ya, strategi belajar mengajar itu adalah yang pertama, rencana dan cara-cara membawa pengajaran agar segala prinsip dasar dapat terlaksana dan segala tujuan pengajaran itu dapat dicapai secara efektif. Kemudian cara-cara membawakan pengajaran itu merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru, murid, atau dosen mahasiswa dalam mewujudkan kegiatan belajar. Kemudian strategi belajar itu adalah pola dan urutan umum perbuatan guru murid ya terus mahasiswa merupakan suatu kerangka umum kegiatan belajar mengajar yang tersusun dalam suatu rangkaian ya secara bertahap menuju tujuan yang telah ditetapkan. Untuk komponen belajar mengajar itu adalah yang pertama tujuan pengajaran. Dan pengajaran di sini yang digunakan sebagai acuan ya, acuan yang dipergunakan untuk menulis strategi belajar mengajar. Tujuannya apa? Tujuan pengajaran yang berorientasi pada pembukaan tetap tertentu. Tidak akan dapat dicapai ya jika strategi belajar mengajar itu berorientasi pada dimensi kognitif. Kemudian guru ya. Masing-masing guru itu berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan menyajikan pelajaran, gaya mengajar, pandangan hidup, maupun wawasannya. Jadi perbedaan ini tentunya akan mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemilihan strategi belajar mengajar yang akan digunakan dalam program pengajaran.
Kemudian yang ketiga, peserta didik. Masing-masing peserta didik juga berbeda ya. Makin tinggi kemajemukan masyarakat, makin besar pula perbedaannya atau variasinya di dalam kelas. Nah, hal ini juga perlu dipertimbangkan dalam menyusun suatu strategi dalam belajar mengajar sehingga tepat. Kemudian yang keempat, materi pelajaran. Itu dapat dibedakan antara materi formal dan materi informal ya. Kalau materi formal itu isi pelajarannya atau isi materinya yang terdapat dalam buku teks, ini ya, atau buku paket di sekolah. Sedangkan kalau untuk informal, materi informal itu bahan-bahan yang bersifat informal dibutuhkan agar pengajaran itu lebih relevan dan juga aktual. Dan komponen ini itu merupakan salah satu masukan yang tentunya perlu dipertimbangkan dalam strategi belajar mengajar. Kemudian yang kelima adalah metode pengajaran ya. Jadi ada beberapa metode pengajaran yang perlu dipertimbangkan dalam strategi belajar mengajar ya. Seperti tadi yang di slide sebelumnya ada beberapa metode pengajaran. Kemudian ketepatan metode itu juga akan mempengaruhi dari bentuk strategi belajar mengajar. Kemudian media pengajaran. Media itu termasuk sarana pendidikan yang tersedia. Jadi sangat berpengaruh terhadap pemilihan strategi belajar mengajar. Jadi keberhasilan program pengajaran itu tidak bergantung dari canggih tidaknya media yang digunakan, tapi ketepatan dan juga keefektifan media yang digunakan oleh guru atau pengajar atau dosen atau fasilitator. Ya. Kemudian yang terakhir adalah faktor administrasi dan finansial. Faktor administrasi dan finansial di sini itu meliputi jadwal pelajaran, kondisi gedung, dan ruang belajar ya, yang termasuk hal yang tidak boleh diabaikan dalam pemilihan strategi belajar mengajar. Nah, kalau dilihat dari kegiatan pengolahan pesan atau materi, maka strategi belajar mengajar itu dapat dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama itu adalah expository. Jadi strategi belajar mengajar expository itu di mana guru mengolah secara tuntas ya materi atau pesan sebelum disampaikan di kelas, sehingga peserta didik itu tinggal menerima saja ya. Jadi semua materi itu yang mencari adalah dosen, yang mengolahnya adalah dosen. Kemudian strategi belajar mengajar heuristik atau Fourierstic ya, di mana di sini peserta didik itu mengolah sendiri pesan atau materi yang tetap dengan pengarahan dari pengajar, guru, dosen, dan lain sebagainya. Selain itu, strategi belajar mengajar itu juga dapat dilihat dari cara pengolahan atau memproses pesan atau materi ya. Yang pertama strategi belajar mengajar induksi. Di sini pengolahan pesan yang dimulai itu dari hal-hal yang khusus menuju pada hal-hal yang bersifat umum. Jadi dari peristiwa-peristiwa yang bersifat individual menuju ke generalisasi ya, dari pengalaman-pengalaman empiris yang individual menuju ke konsep yang bersifat umum. Kalau untuk strategi belajar mengajar deduktif, itu pesan diolah mulai dari yang umum menuju ke khusus, dari hal-hal yang abstrak kepada hal-hal yang konkret.
dari konsep-konsep yang abstrak kepada contoh-contoh yang konkret ya. Jadi kalau induktif itu dari khusus ke umum, kalau deduktif itu berarti dari yang umum ke khusus. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai proses belajar mengajar dalam promosi kesehatan. Apabila ada kurang lebihnya atau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.